Selamat pagi anak-anak hebat. Tadi kalian sudah sembahyang Trisanya ya. Sekarang Bapak absen dulu. Nah, yang merasa tidak hadir angkat tangannya. Ya tidak bisa ya, kalau tidak hadir gimana bisa angkat tangan ya. Tadi Bapak sudah absen, hadir semua ya. Untuk pembelajaran hari ini dan pembelajaran dua pertemuan berikutnya, kita akan membahas materi kewirausahaan otomotif. Jadi tujuan pembelajarannya adalah melalui pendekatan saintifik dan metode pembelajaran project based learning, peserta didik mampu mendesain usaha otomotif serta mempresentasikannya secara santun dan percaya diri. Sekarang tadi pada tahap pendahuluan pembelajaran Bapak sudah jelaskan ya tentang tata cara penilaian, tentang tujuan pembelajaran, tentang materi kewirausahaan otomotif ya. Sekarang kita masuk ke kegiatan inti dari pembelajaran kewirausahaan otomotif ini. Kita lakukan langkah pertama dari project based learning, yaitu penentuan pertanyaan dasar dan perencanaan proyek, dan langkah pertama dan kedua dari pendekatan saintifik, yaitu tahap mengamati dan tahap menanya. Jadi silahkan untuk proyeknya tadi sudah ditentukan ya, kalian mendesain usaha otomotif. Silahkan kalian amati contoh-contohnya usaha otomotif ya, yang ada di materi yang tadi Bapak sampaikan di pendahuluan pembelajaran, yang ada di internet, yang ada di buku ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas silahkan bisa tanya pada Bapak, bisa tanya pada temannya, tanya pada Mbah Google ya, tanya pada Mbah kalian. Jangan tanya pada rumput yang bergoyang. Jadi silahkan kamu nanya, kamu bertanya-tanya, silahkan ya. Baik anak-anak yang hebat, sekarang kita masuk ke tahap kedua dari project based learning, yaitu penentuan jadwal pelaksanaan proyek. Jadi untuk proyek ini kalian selesaikan pada pertemuan hari ini ya, anak-anak yang baik dan benar. Karena untuk pertemuan berikutnya Bapak minta kalian mempresentasikannya. Dan pertemuan berikutnya lagi Bapak akan adakan tes terkait dengan materi ini. Baik, sekarang kita masuk ke tahap yang ketiga dari project based learning, yaitu tahap memantau siswa dan kemajuan proyek, dan tahap ketiga dari pendekatan saintifik, yaitu memperoleh informasi. Lanjut ke tahap keempat pendekatan saintifik, yaitu tahap mengasuh. Enak kan tahap mengasuh? Apa itu? Ya, tahap mengasosiasi. Jadi silahkan kalian kumpulkan informasi dari hasil diskusi dengan temannya, dari buku, dari internet, ya. Nah, dari Mbah Google, dari Mbah kalian, jangan dari rumput yang bergoyang. Nah, itu silahkan informasinya kalian rangkai, kalian rangkum, kalian kait-kaitkan ya. Itulah namanya tahap asosiasi ya. Sehingga kalian bisa mendesain usaha otomotif kalian. Bagaimana? Sambil jalan akan Bapak pantau kemajuan kalian dalam mengerjakan proyek. Ada yang bingung? Ada yang bingung barangkali menentukan usaha apa yang mau didesain? Atau ada yang bingung dengan biaya-biayanya? Atau ada yang bingung, tidak tahu bingungnya apa? Nah, kalau kalian bingung, tidak tahu bingungnya apa, itu artinya kalian belum mulai berpikir ya. Itu artinya kalian sedang semedi, alias sedang meditasi, alias sedang bertapa. Nah, jadi silahkan tunda dulu pertapaannya. Coba pikirkan bingungnya itu apa. Ya, bagaimana Firdaus? Ya, bingung menentukan biaya overhead. Usaha kamu apa? Membuat dan menjual dudukan HP yang terbuat dari piston dan bearing poros engkol. Berarti menentukan biaya tenaga kerja langsung, biaya bahan baku langsung sudah bisa ya. Baik, jadi biaya overhead itulah biaya apapun yang kalian perkirakan akan kalian gunakan ya di usaha kalian, yang tidak termasuk biaya tenaga kerja langsung dan tidak termasuk biaya bahan baku langsung. Dapat dipahami ya, Firdaus ya? Ya, pintar Firdaus. Baik, jam pelajaran dasar otomotif sudah habis ya. Kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak yang kompeten. Pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mendesain usaha otomotif ya. Pada pertemuan hari ini Bapak minta kalian mempresentasikannya. Jadi siap tidak siap? Siap ya. Sekarang kita masuk ke tahap keempat dari project based learning, yaitu penilaian hasil presentasi, dan tahap kelima dari pendekatan saintifik, yaitu tahap meng-KO. Wah, keren kan tahap meng-KO? Apa itu? Ya, mengkomunikasikan. Siapa yang mau presentasi duluan? Wah, banyak yang angkat tangan ya. Seperti kata pepatah, lebih cepat, lebih baik ya. Siapa cepat, dia dapat ya. Dapat apa? Dapat apa kalian kalau presentasi duluan? Dapat lebih tenang ya. Jadi nanti setelah kalian selesai presentasi,
kalian bisa mencari nilai dengan cara bertanya dengan temannya yang presentasi. Ya, jadi silahkan nanti kalian bisa bertanya, bisa memberi saran, bisa memberi kritik, kritik tempe, kritik singkong, kritik kentang, nah itulah macam-macam kritik ya. Tadi Restu yang Bapak lihat paling cepat angkat tangan. Nah, Restu silahkan presentasi duluan. Nah, bagaimana tadi presentasinya Restu? Luar bioskop ya? Luar biasa ya? Ya, Restu sekarang silahkan pimpin teman-temannya sesi tanya jawab. Jadi Bapak di sini hanya memberi nilai ya. Jadi nanti kalau ada yang bertanya, sebut nomor absennya supaya Bapak bisa cepat menandai nama kalian. Baik anak-anak yang luar bioskop, jam pelajaran dasar otomotif sudah habis ya. Nah, ini masih ada yang belum siap presentasi. Kayaknya karena semedinya kelamaan ya. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak yang luar bioskop. Karena kalian sedang tidak ada di dalam bioskop. Pada pertemuan sebelumnya masih ada yang belum presentasi ya. Kita lanjutkan presentasi dulu. Baik, sekarang semuanya sudah presentasi. Sekarang kita masuk ke tahap kelima dari proyek listening, yaitu evaluasi pengalaman. Jadi sekarang silahkan kalian ceritakan pengalaman kalian selama mengikuti pembelajaran kewirausahaan otomotif ini. Angkat tangannya. Baik, semua tahapan project based learning, semua tahapan pendekatan saintifik sudah kita lakukan ya. Sekarang ini adalah akhir dari kegiatan inti ya untuk pembelajaran kewirausahaan otomotif. Sekarang kita masuk ke kegiatan penutup dari pembelajaran kewirausahaan otomotif. Untuk itu Bapak minta kalian buat kesimpulan, angkat tangan. Ya, semua gimana kesimpulannya menurut kamu? Ya, luar bioskop semua ya, karena dia sedang ada di dalam bioskop. Jadi kewirausahaan otomotif bisa terdiri dari usaha jual beli di bidang otomotif, usaha jasa di bidang otomotif, usaha industri di bidang otomotif. Ya, ya anak-anak yang luar bioskop, pada awal pertemuan Bapak janji untuk mengadakan tes ya, karena janji harus ditepati. Silahkan kalian keluarkan kertas, kita adakan tes. Jangan khawatirkan soalnya ya, yang kalian khawatirkan ya jawabannya. Tapi tidak juga kalau kalian sudah mengikuti pembelajaran kewirausahaan otomotif ini dengan baik dan benar, Bapak yakin kalian juga bisa menjawab tesnya dengan baik dan benar. Baik, waktu mengerjakan tes sudah habis ya, selesai tidak selesai. Nanti untuk hasil tesnya akan Bapak koreksi dulu, ya nanti hasilnya Bapak bagikan ya. Mudah-mudahan tidak ada yang remedi. Ya, jadi nanti sabar menunggu hasil tesnya ya, seperti kata motivator Bapak Gede Pramo, sabar gitu ya. Baik, jam pelajaran dasar otomotif sudah habis. Pembelajaran kewirausahaan otomotif juga sudah kita selesaikan. Nah, berarti untuk pertemuan berikutnya kita gunakan untuk apa? Untuk tidur-tiduran? Ya tidak, ya maksudnya untuk tidur-tiduran ya. Tentunya kita gunakan untuk bermain sepak bola ya. Ya tidak juga ya, masa bermain sepak bola ya. Kita gunakan untuk apa? Ya lanjut ke materi yang berikutnya. Apa materi yang berikutnya? Ya Aril? Ya Aril luar bioskop ya. Karena dia sedang tidak ada di dalam bioskop. Jadi materi yang berikutnya adalah teknik dasar, perbaikan dan perawatan di bidang otomotif. Baik, kita akhiri sampai di sini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Om Santi Santi Santi.